Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Takwalah kepada Rabb kamu allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah allazi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji dan mengikuti daurah ini, di mana materi yang akan kita bahas adalah tentang hikmah, mengambil hikmah ya dari musibah ini, dari musibah yang pernah terjadi. Sebenarnya hal ini pernah terjadi, kita tahu pada tahun 2018 juga menjelang akhir tahun. Ya. Terjadi goncangan juga, gempa bumi dan peristiwa tsunami. Ya. Yang ditimpa dan terjadi di dunia, dan Indonesia adalah tsunami Aceh. Maka kini ada lagi berulang, ya, banjir, musibah menimpa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan bumi ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita dan semuanya adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apabila musibah menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan. Setiap musibah
yang datang, dia akan menimpa seluruh manusia. Ya. Jika dia mati dalam musibah itu, mereka akan dibangkitkan lagi dengan keimanan yang mereka miliki. Atau tidak ada iman. Begitulah mereka akan dibangkitkan. Ketika mereka terkena musibah dan diwafatkan dalam musibah, berarti hari-hari mereka, buku catatan mereka telah ditutup dan akan menjalani tahap awal dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kita lihat bahwa hidup dan mati pertama harus dipahami. Hidup mati adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa hidup dan mati, hidup di dunia ini adalah ujian dan cobaan dari Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maka ketahuilah bahwa waktu dia adalah umur. Umur adalah kehidupan. Kehidupan adalah hari-hari yang dijalani manusia mulai dari kelahiran hingga ia memasuki gerbang pertanggungjawaban kematian. Hasan al-Basri rahimahullah, dia telah berkata, "Ya ibnu Adam, innama anta ayyam, faiza zahaba yaumun, zahaba ba'duka." Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari. Jika hari telah berlalu, berarti telah berlalu pula sebagian dari harimu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Innal layla wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu terus bekerja dalam diri kita, maka bekerjalah pada waktu siang dan malam. Beramallah. Hari yang berlalu perbuatan kita. Hari ini amalan, dan hari esok hanya angan-angan. Besok kita akan hidupkah atau apa? Ya, angan kita baru. Kalau kita menghadapi besok, mulai amalan kita. Kita bekerja lagi. Untuk besok lagi, timbul layanan lagi. Cita-cita. Ya. Siang dan malam fase-fase yang mengantar kita ke kematian. Yang kita lalui setiap hari. Siang, ganti malam. Semua mengantar kita pada kematian. Maka itu, jangan suka menunda amalan. Jangan suka menunda amalan. Karena betapa banyaknya manusia yang suka menunda amalan, padahal hati adalah yang penuh kelemahan dalam hidup. Hari-hari yang kita lalui dipergunakan seperti orang bangun rumah. Hati kita itu ya seperti itulah. Hari kita lalui ini seperti batu-batu yang kita gunakan untuk
membangun persiapan untuk hari keabadian. Jika kita jalani hari ini penuh dengan kebajikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan istana. Namun jika jalani hari ini dengan kemaksiatan, sia-sia, ya, berapa banyaknya? Kalau dulu mungkin tak terlalu banyak, karena kemaksiatan mungkin di jalanan aja. Kalau sekarang kemaksiatan di depan mata, setiap orang ada HP. Berapa banyak kita membuang waktu dibandingkan dengan melihat Al-Quran atau membaca yang bermanfaat. Semuanya melalaikan kita. Maka ketahuilah, umur kita ini sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Karena dengannya kita diberi Allah kesempatan untuk melakukan perdagangan dalam hidup ini. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jiwa orang-orang mukmin dengan surganya. Jadi orang mukmin ini dibeli dengan surga, akan dijanjikan dengan surga Allah. Oleh karena itu orang-orang mukmin harus dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan hidup ini untuk menerapkan bagaimana taat kepada Allah. Sebab kalau kita melalaikan waktu, melalaikan ibadah, berarti kita telah menukar surga yang sudah dijanjikan dengan kesenangan dunia yang menyiakan hidup kita. Taifur Al-Watani dia berkata, innal laila wan nahar ra'sul mali mu'min. Sesungguhnya malam dan siang ra'sul mali mu'min merupakan modal kekayaan bagi orang mukmin. Ribhuha jannah, keuntungannya adalah surga, dan kerugiannya khusraha, kerugiannya adalah an-nar, neraka. Di samping itu Imam Yahya bin Muaz dia juga menerangkan, malam itu panjang, maka janganlah kamu pendekkan dengan banyak tidur. Malam panjang, jangan pendekkan dia dengan banyak tidur. Dan siang itu jernih, maka jangan kotori dengan keburukan. Para ulama kadang-kadang membagi waktu malamnya 3 bagian. Untuk tidur, baca Quran, telaah kitab. Begitulah setiap malam yang mereka lakukan. Sebagian mereka bahkan menggunakan waktu tidurnya sedikit, 2 jam, itu pun cukup lama. Kalau kita berbeda dengan istilah-istilah kufar, bahwa tidur sehari semalam sekian jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, sampai kita tidur. Malam tidur, siang tidur lagi 2 jam. Para ulama kita kalau lihat
sejarah mereka, ada yang boleh katakan sedikit tidur malam, siang mereka tidak tidur. Kecuali pada waktu-waktu yang telah disebutkan Rasulullah, mereka tidur. Ya, maka perhatikanlah, innamad dunya ilal jannah wan nar tariq. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan yang nyata yang akan mengantar manusia ke surga atau ke neraka. Malam ibarat kedai, tempat persinggahan setiap orang. Siang seperti pasar, tempat mengadu keberuntungan. Maka itu kita perhatikanlah apa nasihat Al-Imam Ibn Qayyim. Ketahuilah olehmu bahwa tahun-tahun kehidupan laksana pohon. Di mana bulan demi bulan, itulah cabang dari pohon itu. Hari yang dijalani ibarat ranting, sementara jam adalah daunnya. Sementara napas manusia adalah buahnya. Barang siapa napasnya digunakan untuk ittiba kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baiklah hidup mereka. Barang siapa napasnya itu diisi dengan kemaksiatan, maka buahnya adalah kepahitan dan penderitaan. Imam Fudel juga memberikan nasihat. Bertanya beliau kepada seorang, berapa usia Anda? Imam Fudel bin Iyad bertanya, berapa usia Anda? Ia menjawab, 60 tahun. Lalu Imam Fudel berkata, semenjak 60 tahun Anda telah berjalan menuju kehariban ilahi. Dan bisa jadi kamu akan hampir sampai. Kalau itu ditanya kepada kita, berapa usia kita hari ini? Sudah 50 tahun. Berarti engkau berjalan kehariban ilahi sudah 50 tahun. Ya, sudah 50 tahun. Kita sedekat lagi hampir sampai ke gerbang pertama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudel berkata, tahukah Anda arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu sering kita ucapkan. Tahukah kamu artinya? Barang siapa yang menyadari bahwa dia adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban. Sering kita ucap ketika orang meninggal, kita bilang, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang sambil mengantar jenazah, yang dihitung bisnis orang. Apa kerjanya dulu ya? Berapa warisannya? Toko apa dia ada? Si anu ini ada apa? Ya, perhatikan tuh. Lain yang dilihat. Barang siapa menyadari, ya, milik Allah semuanya diminta oleh Allah. Maka dia harus ingat, bersiaplah. Ketika nasihat ini disampaikan Imam Fudel bin Iyad, bagaimana caranya? Orang itu bertanya, lalu bagaimana caranya? Imam Fudel katakan, perbaiki seusia dengannya. Kita tak tahu berapa usia kita, tapi kita masih hidup. Maka
perbaiki sisa usia kita. Ya. Karena dengan memperbaiki dengan usia akan baiklah nanti apa kita. Namun jika sisa usia ini dilalui dengan keburukan, berarti Anda telah mencabut kebaikan masa lalu dan usia yang tersisa menjadi sia-sia. Makanya kita lihat bagaimana para ulama terus memberi nasihat. Sebagaimana kita dengar tentang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menerangkan tidaklah satu hari yang dilalui anak Adam melainkan ia berkata, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru. Apapun yang kau lakukan, aku akan menyaksikannya. Jika aku pergi, maka aku tidak kembali lagi. Jadi setiap hari akan berkata, hilang hari ini, dia tidak akan kembali lagi. Karena hari yang datang berikutnya bukan hari ini. Adalah hari yang baru. Maka lakukanlah yang ingin kamu lakukan. Karena ganjarannya ada di hadapanmu. Tundalah apa yang ingin kalian tunda. Maka apa yang kalian tunda tidak akan kembali kepadamu. Itu nasihat para ulama. Mau apa kita? Mau kerjakan, lakukan pekerjaan itu. Mau tunda pekerjaan, dia tidak akan kembali kepadamu. Selagi ada kesempatan, seorang muslim mengambil kesempatan itu. Alhamdulillah, kita diberi Allah kesempatan, diberi Allah waktu, ya, diberi Allah waktu. Abu Muslim Al-Kulaini, dia pernah berkata, bersair gitu, seandainya aku melihat surga dengan mata kepalaku, sungguh aku tidak memiliki bekal ke sana. Tetapi seandainya aku melihat neraka dengan mata kepalaku, aku tidak memiliki bekal untuk menyelamatkan diriku darinya. Lihat, dia bersair, kalau aku melihat surga, aku tidak punya bekal untuk menempatinya. Kalau melihat neraka, aku juga tidak memiliki bekal untuk menyelamatkanku darinya. Begitulah para ulama memandang kehidupan. Berkata Imam Hasan Al-Basri di dalam sebuah majelis, wahai para lanjut usia. Karena majelis kita bukan majelis bukan anak-anak ya. Ini apa yang kata Imam Hasan Al-Basri, perhatikan. Wahai para lanjut usia yang terhormat. Apakah yang dinantikan dari taman pertanian yang sudah tua? Apa yang kalian nantikan dari usia kalian yang sudah tua ini? Mereka menjawab, panen. Kalau tanaman sudah tua, masa pertanian itu, apa yang kalian nantikan? Petani kalau melihat tanamannya sudah tua, tak ada lagi yang dinanti, panen. Lalu ia bertanya kepada para pemuda. Orang tua bilang panen. Para pemuda yang saya cintai,
ada kalanya tanaman itu layu sebelum tua. Wahai orang tua, apa yang kalian nantikan kalau kalian tanaman sudah tua? Harapan orang tua panen. Anak muda belum tahu lagi, ya, tanaman itu sampai tua. Tahu-tahu layu. Tidak sampai tua tanaman, kita sudah layu. Imam Qatadah dia berkata, senantiasa Rabbku Allah mendekatkan waktu hari kiamat sampai ia menjadikan seolah-olah seperti esok. Apa itu? Dia saking takutnya akan datang kiamat. Begitulah para ulama, ya, dimuliakan. Banyak sekali apa yang menjadi wasiat para ulama tentang kehidupan kita intinya. Intinya maksud yang di dalam kehidupan ini bahwa waktu sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Mari kemudian ingatlah waktu ini bagaimana kita dibagi. Hidup dan mati adalah ujian. Hidup mati adalah ujian. Kemudian kita akan coba mengambil hikmah di balik sebuah musibah. Lalu bagaimana melihat saudara ditimpa musibah. Ya, hidup mati adalah ujian dari Allah. Sudah jelas bagi kita. Sekarang disebutkan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kamu. Hidup mati ujian. Yang sudah mati ujian. Yang kena musibah ujian. Yang tidak terkena musibah juga diuji. Yang mati ujian. Yang kena musibah ujian. Yang tak kena juga ujian bagi mereka. Bukan hanya mereka. Ya, ketahuilah waktu umur semuanya kepada kita. Ya, ujian hakikatnya karena ujian hidup adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, kemudian ujian apa itu? Ujian hidup diantaranya kepada orang-orang yang terkena musibah. Pertama, korban musibah. Orang yang menjadi korban dari musibah, dirinya kah, hartanya kah, anaknya kah, apa disebutkan? Wattaqu fitnatan la tasibanna allazina zalamu. Takutlah pada musibah yang tidak hanya menimpa orang zalim. Takutlah kepada musibah fitnah, ya, musibah alladzina zalamu, yang tidak hanya menimpa orang zalim. Jangan dianggap yang kena musibah itu orang zalim saja. Tidak. Kan banyak musibah. Tapi ingat bahwa musibah tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian.
ketahuilah wa'lamu anna Allah sayyidul iqab. Yang jelas Allah amat perih azabnya. Dikatakan bahwa dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika maksiat telah menyebar di antara umatku, Allah akan menurunkan azab secara umum. Jika maksiat, tu lihat, maksiat telah menyebar di antara umatku, Allah akan menurunkan azab secara umum. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ummu Salamah berkata, mengapa kalau mereka itu orang saleh, mengapa mereka juga terkena? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lainnya, namun mereka mendapatkan ampunan Allah. Tengok. Musibah datang, orang beriman, tidak beriman, kena semua. Tapi kenapa orang yang beriman kena juga dari musibah itu? Padilah bagi orang yang sudah beriman itu, yang musibah itu, dengan musibah itu dia mendapatkan ampunan Allah. Nabi SAW juga menjelaskan, ya, yang maknanya orang yang cerdas adalah orang membereskan dirinya dan beramal untuk menghadapi kematian. Ini yang suami kerja, yang istri kerja, apa yang disiapkan? Kita mencari harta untuk diwariskan ke anak kita. Kadang-kadang kita lupa, ya, bagian kita mana. Kalau kita meninggal, harta untuk anak. Harta untuk anak. Kadang-kadang orang punya harta pelitnya, dia merasa berat dengan hartanya. Apakah dengan berat harta itu akan bertahan harta itu? Kalau dia sudah meninggal, harta tak dibawanya. Ya. Maka itu, orang yang cerdas adalah orang membereskan dirinya dan beramal untuk bekal kematiannya. Itu kata Nabi, orang cerdas itu, orang beramal untuk bekal kematian. Bukan tak boleh dunia, boleh. Tapi dia beramal itu, apapun dia kerjakan, usaha dia, apa dia tetap mencari bekal untuk kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang mengikuti hawa nafsu dan selalu berangan-angan. Tengok kawan punya mobil baru, lah minta pula mobil baru. Tengok yang ini mau pula ganti ini, ganti itu, semua ganti. Kalau bagi wanita, nengok pakaian baru. Nengok orang bawa pakaian baru, bagus pula, banyak apa, lah pula cari pakaian baru. Yang pakaian baru kemarin masih di dalam lemari. Pakaian baru lagi untuk masuk lemari juga. Ya. Kenapa tidak untuk akhirat yang dicarinya dulu? Pakaian masih ada. Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah
wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa diperbuatnya untuk hari esok. Wahai orang yang beriman, bersiaplah diri. Bersiap diri. Untuk mana? Untuk di hadapan Allah kelak hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Dalam menafsirkan ayat ini surah Al-Hasar ayat 18. Dalam menafsirkan ayat ini Al-Imam Qatadah, ya, imam besar dari kalangan tabi'in, dia termasuk imam terpercaya dan kuat dalam meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, senantiasa Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hari kiamat sampai ia seolah-olah besok itu akan kiamat. Apa isyaratnya dengan pengertian itu? Senantiasalah bersiap bekal untuk setelah kematian. Kiamat itu semakin hari semakin dekat. Itu yang pertama. Ya, dia akan merupakan ujian bagi siapapun yang bagi orang yang terkena musibah tadi. Kemudian bagi orang mukmin musibah banyak. Bisa orang mukmin, bisa orang kafir, bisa orang kafir. Terkena mereka semuanya. Bagi orang mukmin, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan menyadari bahwa musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan untuk membuktikan sejauh mana keimanannya. Ini bagi orang mukmin, dari ujian itu untuk membuktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Karim, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yubtanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Fala ya'lamanna Allah allazina sadaku wala ya'lamanna al-kazibin. Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan berkata amanna, semua kita? Apakah setiap orang itu akan mengira mereka dibiarkan tidak diuji coba oleh Allah setelah mengatakan amanna? Mereka tidak diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tidak ada yang paling berat ujian melebihi dari ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ujian dunia, siapa tak tahu? Rasulullah memilih hidup miskin. Bukan dia tak ada, rampasan perang berapa untuk Rasulullah? Rampasan perang, setiap perang penaklukan berapa untuk Rasulullah? Tapi ternyata semua yang untuknya tidak singgah di rumahnya. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah juga melihat bagaimana rumah Rasulullah
hanya tinggal sebutir korma. Ketika tamu datang, sebutir korma itu dibagikan pula ke tamu. Padahal itu aja makanan sedikit. Ya, perhatikan. Kemudian Allah katakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum datang cobaan sebagaimana orang dulu sebelum kamu. Cobaannya apa? Ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang-orang, saking beratnya cobaan itu, bilakah datangnya pertolongan Allah? Sampai begitu, itu tuh yang menghadapi cobaan orang-orang beriman. Kuat iman. Tapi saking beruntunnya cobaan itu datang. Bila datang pertolongan Allah. Dan Allah menjawab, sesungguhnya pertolongan itu amat dekat. Banyak di dalam surah Al-Baqarah terutama, ya. Pertama, bagi orang beriman, Allah mengangkat derajatnya. Ya. Jadi ujian ini bagi orang beriman. Apa kata Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ibnu Mus'ab, ya, Mus'ab bin Said. Ini seorang tabi'in. Dia pernah berkata kepada ayahnya, ya, dia berkata, wahai Rasulullah, ayahnya berkata, siapakah yang paling berat ujian? Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling berat ujian? Beliau menjawab, ya, kita kan sering ada musibah, lah berat ujian. Anak meninggal, istri meninggal, semuanya habis, barang itu habis. Ya. Lalu Rasulullah lah ditanya, siapa yang paling berat ujian? Rasulullah katakan para nabi. Kemudian yang misalnya dan semisalnya. Ini dalam kesolehan. Ini nabi, ada yang bukan nabi, orang dekat kepada nabi. Ya. Apabila agama kuat, kokoh, maka dia akan mendapat ujian yang kuat. Semakin kuat, ujian itu makin kuat tuh. Makin kuat keimanannya, makin kuat ini. Kalau kita tengok orang-orang non-muslim, rasa kita macam-macam tak diuji. Ngapa pula negeri kita ni orang Islam semua yang banyak lah. Kalau dihitung-hitung orang yang kena itu banyak orang Islam aja yang kena itu. Sementara yang non-muslim sikit yang kena. Bisa saja orang berkata, itulah. Padahal itu cara Allah mengangkat derajat mereka. Lalu dikatakan, ya, apabila agama kuat, kokoh, maka ia akan dapat ujian. Begitu kuat. Sekuat berapa imannya? Nah, ini bukan hanya musibah, macam ujian, tapi ujian itu semakin kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Kita nengok orang solat tidak, apa tidak, macam tak ada ujian saja dia. Solat tidak. Kadang-kadang dia jualan depan masjid.
depan masjid. Orang azan dia solat tidak juga, biasa aja, dia biasa aja. Nah, ya, tak ada. Nah, senantiasa hamba mendapat cobaan hingga berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi ujian itu untuk membersihkan dosa bagi orang-orang beriman. Kalau sabar, rela menerima. Ya. Ada musibah dia sabar. Ada orang bersyukur. Orang bersyukur menghadapi musibah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang hanya sabar. Orang sabar ketimpa musibah, dia bisa saja bilang, aduh sudah begini. Itu bukan berarti tak sabar. Dia menerima. Dia menerima. Ya, dia sabar, dia menerima. Tapi ada keluhan. Keluhan dia tak mengapakan Allah. Tidak. Hanya mengeluh. Ya Allah, inilah ada. Tapi dia sabar dengan musibah itu. Dia diganjar oleh Allah. Pahala baginya. Tapi kalau bersyukur, kan payah orang bersyukur. Sedangkan diberi nikmat aja tak bersyukur. Apalagi dicabut nikmat. Diberi nikmat aja tak pandai bersyukur tuh. Ini ditimpa musibah. Ada rasa syukur dia. Gimana? Ya Alhamdulillah lah. Allah masih gini. Allah berikan ini. Ada rasa senang. Dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Menunjukkan bahwa Allah masih perhatian kepadanya. Tak ada yang diperhatikan. Kalau Allah ngambil saya masih begini. Bagaimana keadaan saya? Dijemput oleh Allah. Dijemput malaikat dalam keadaan kurangnya iman. Ya. Kemudian di tempat lain Rasulullah pernah menjelaskan sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besar ujian. Apabila Allah mencintai kaum, maka diuji. Siapa yang redha dengan ujian, maka dia akan mendapat keredaan Allah. Siapa yang benci, maka dia dapat kemurkaan Allah. Redha dengan ujian, ya ini sudahlah ujian Allah. Ya. Kedua, ujian itu bagi orang beriman sebagai penyempurna iman. Ujian itu sebagai penyempurna iman. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya tiada yang dianggap mukmin yang sempurna imannya, yang tidak menganggap suatu bala, ya, anggapan orang mukmin kalau ada bala datang itu sebagai sebuah nikmat. Itu ada musibah datang, nikmat kata dia begitu. Tingkatan itu apa ya kita nak capai itu. Ya Allah, berimpaklah banyak masjid ini itu, tapi ini ngapa dagangan ini tak jaga ini. Itu aja banyak kadang tuh. Hasil belanja pun sudah dibagikan, ini masih begini juga. Kadang-kadang ada nak menguji, kadang cobalah dulu impak 100. Tahu-tahu dapat di luar kawan ngasih duit 1.000. 1.000 kata dia. Coba lagi impak 1.000. Datang lagi kawan ngasih 10.000. Wah, berarti memang betul tuh. Kalau rajin berimpak, insya Allah akan bertambah. Pikir-pikir, cobalah berimpak 1 juta. Ada pula kawan yang baru dapat gajian atau apa yang dapatnya, ngasih pula. Ini akhi 10 juta. Pikir-pikir macam itu daripada kerja banyak-banyak. Minjam duit 100 juta.
Untuk apa? Impak ke masjid. Impak. Tak ada lagi orang yang merimpak. Lah ambil duit 100 juta langsung impak. Tak ada lagi orang nak merimpak. 100 juta. Siapa nak mengimpak lagi? Kesal. Padahal bertambahnya harta dunia kita itu hanya bonus saja. Yang inti bagi kita itu adalah akhirat. Adapun dunia, ia bisa Allah berikan. Semakin diberimpak, hartanya itu makin diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang justru tidak, tapi dalam rangka ujian Allah. Orang yang ditambah terus hartanya, dia ditambah ujiannya dengan hartanya. Orang yang tidak ditambah Allah, dia diuji dengan kurang hartanya. Dua-dua ini mana yang bahaya? Bisa jadi harta. Karena yang paling banyak lupa nikmat itu banyaknya harta. Paling cepat lupa nikmat dari Allah. Ya, banyak yang datang, banyak pula tu lupa nikmat ni. Kalau tidak aku usaha ini kali memang begini, aku memang ahlinya. Kabarnya sudah jadi direktur kini, oh iya, saya memang sudah ini, memang sudah peranan saya. Nah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ujian itu tanda cinta Allah. Bagi orang beriman ya, tanda cinta Allah. Inna Allaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian. Paman radiya falahu ridha. Barang siapa redha dengan ujian Allah, maka Allah akan redha kepadanya. Wa man sakhita falahu. Tapi kalau mereka tidak redha kepada Allah, maka Allah sakhita lahu sukhta. Maka Allah akan marah kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Jadi ujian, kau redha, Allah redha. Keempat, ujian pada orang beriman, tanda kebaikan yang dibagikan oleh Allah. Ya, seperti tadi. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah segera hukuman dosanya. Dan apabila Allah hendak mengendaki keburukan pada hambanya, maka Allah akan tahan hukuman dosanya. Dan sampai dibayar nanti di hari kiamat. Langsung dibalas dosa itu bagi orang beriman. Itu tanda Allah baik kepadanya. Kalau dia bersabar. Ya. Maka kesabaran. Lebih lagi musibah tadi sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Dia tergantung respon orang kepada musibah yang diberikan Allah. Dalam satu riwayat, Ummul Mukminin Aisyah berkata, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari duri, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan. Duri saja itu, sabar dia menerima itu, dinaikkan satu derajat tuh. Ya, itulah ampunan Allah. Pertama. Yang kedua,
Yang ketiga, bagi para pelaku dosa, ketika musibah itu timpa bagi orang beriman, bagi orang pelaku dosa, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi bima amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Jadi bagi orang mereka pelaku dosa, agar mereka kembali. Di ayat lain Allah katakan, ya, yang maknanya dalam surah As-Su'ara, kalau tadi surah Ar-Rum ayat 41, dalam surah As-Su'ara disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maknanya ini kapal-kapal di lautan dimenasakan oleh Allah karena perbuatan mereka, atau dia diberi maaf sebagian besar. Berapa banyak kapal-kapal di lautan ditenggelamkan dan ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain banyak ayat menerangkan yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, jika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Di dunia disegerakan hukuman. Kalau dia berlaku dosa, inilah akibat dosa awaklah dibuat ini, seperti disegerakan dosanya agar dia kembali. Ya, jika Allah menghendaki keburukan, maka Allah biarkan dia. Kita tengok ni orang ni banyak melakukan maksiat apa ini. Kadang-kadang jumpa juga ngapa tak mati-mati juga. Solat dah tidak, apalah tidak, hidup aja tak. Ya. Itu memang dibiarkan Allah. Dibiarkan Allah. Dia biar panjang, dosanya makin banyak, sehingga dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan dosanya tadi. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan berdosa ini, ingat Allah yang berkuasa. Allah beri dia umur panjang. Kita tengok ini orangnya pejudi apa semuanya belum mati juga. Yang kawannya kemarin yang tiap maghrib solat ini itu. Saya bilang tiap maghrib. Kadang-kadang yang maghrib rajin. Maghrib isya rajin. Subuh dah rajin. Apalagi zuhur. Ya. Kalau semuanya rajin. Nah, ingatlah. Keempat, azab bagi kaum musyrik. Kita lihat orang musyrik juga ditimpa musibah, tapi itu tanda azab Allah bagi mereka. Mereka sampai di akhirat diazab lagi. Di dunia diberi azab, di akhirat juga diberi azab. Berapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, kata Allah. Maka datanglah azab kami menimpa penduduk negeri itu di waktu mereka di malam hari atau di waktu mereka sedang istirahat. Jadi bagi orang musyrik, bagi orang kafir, itu azab yang disegerakan Allah di dunia, dan kelak mereka dapat azab kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita pahami tentang musibah ini. Nah, kemudian
Itu azab bagi orang muslim. Kemudian kita pahami lagi ketika saudara kita ditimpa musibah. Ketika saudara kita ditimpa musibah, pertama turut berduka cita. Ya. Nabi SAW menerangkan dalam sebuah hadis yang maknanya perumpamaan kaum muslimin dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan tubuh, sebatang tubuh. Tatkala satu sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Ya, demam, tidur tidak bisa. Kalaulah sakit gigi, itu sakitnya semua sakit. Kepala ikut sakit, badan sakit, kuping kita sakit. Padahal yang sakit cuma gigi itu. Tak boleh orang bengkik, tak boleh suara kuat. Semuanya sakit. Ya, begitulah dia. Seperti sebatang tubuh melihat yang lainnya. Yang kedua, memberi nasihat bagi orang ini. Ya, nasihat apa yang diberikan? Pertama tentang takdir Allah. Ya, apa yang sedang. Ya, landasan kebaikan itu adalah yang apa yang dikehendaki Allah. Ini takdir. Kita nasihat tentang takdir bahwa kejadian ini sudah takdir Allah. Perlu dipahami tentang takdir ini ya. Segala yang terjadi ini ya sudah ada dalam takdir Allah. Nah, takdir itu mencatat semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah ada catatan. Ya. Tidak akan menyimpang dari catatan yang telah dicatat. Maka itu ini yakin kita ini sudah takdir Allah. Ya. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk ini 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, di balik kesulitan ini ada kemudahan. Hendaklah setiap mukmin meyakini bahwa setiap Allah menghendaki dari musibah yang diberikan itu adalah sebuah kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, karena sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Al-Imam Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira pada para sahabatnya, ya, dengan ayat ini alam nasrah, ya, surah An-Nasr ini yang mengatakan Rasulullah sesungguhnya kesulitan tidak mungkin mengalahkan kemudahan. Tak mungkin. Ya. Yang ketiga, mengingat kita musibah yang terbesar. Ingatlah bahwa Nabi SAW sering mendapatkan cobaan, dicaci, cemooh, disiksa oleh orang-orang musyrik dengan berbagai cara. Kalau kita ingat musibah yang menimpa kita, ya, takkan sering seberat apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ya.
Apa kata Rasulullah? Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Jadi menghibur kaum muslimin itu ya Rasulullah menjadikan musibah yang menimpanya itu menghibur kaum muslimin. Bagiannya sebetulnya tidaklah kaum muslimin itu menerima ujian yang lebih besar dari Rasulullah. Tidak. Jadi adanya musibah menimpa Rasulullah itu mengurangi musibah kita. Begitulah yang ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa saja yang terasa berat, sehingga jadi begini. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah tentang musibah menimpaku. Ya, bahwa musibah itu masih ringan. Maka itu tidak salah. Ya, kalau dapat tamatlah sikit baca sirah Nabi itu. Ya, tamatlah sirah Nabi itu. Banyak buku sirah Nabi dibaca. Ya, sirah Nabi ada yang sirah Nabi yang bahasa Indonesia. Kalau tak ada yang bahasa Arab ini baca bahasa Indonesia. Tengok sejarah Nabi, perjuangannya, kesusahannya, kesulitannya, agar kita tahu dan dapat merasakan bagaimana susahnya. Lalu ujian kita seharusnya merasa ringan kalau dibanding dengan apa yang diberi Rasulullah. Ya. Karena itulah juga yang keempat Rasulullah berikan wasiat agar kita selalu bersabar. Ya. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu pada kali pertama ditimpa musibah. Kalau ada musibah menimpa kita, sabar. Maka kalau ada musibah menimpa lagi, itu tetap dia sabar tuh. Tapi kalau pertama tak sabar, maka kalau datang musibah, itu agak susah untuk sabar lagi itu. Sebab dia pernah tak sabar dalam musibah. Ali bin Abi Thalib juga menerangkan, ya, kata beliau, sabar dan iman bagaikan jasad manusia. Oleh karena itu tidak beriman dengan sempurna siapa yang tidak memiliki kesabaran. Ya, itulah kesabaran yang diberikan. Yang diberikan Imam Auza'i. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Itu kata beliau. Ya, itu kata tentang janji Allah. Imam Auza'i menerangkan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 10. Al-Imam Auza'i beliau mengatakan pahala bagi orang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Ya. Sebagai balasan dari kesabaran mereka. Yang kelima, kalau orang ditimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga ditimpa musibah, ucapkan itu. Ummu Salamah, salah seorang istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan,
siapa saja dari hamba yang ditimpa suatu musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ucapkannya, maka Allah memberikan segala ganjaran dalam musibah. Di dalam musibahnya ada ganjaran. Dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika Abu Salamah wafat, ya, aku pun penyebut doa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian aku pun memberi suami, kemudian Allah memberikan aku suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah. Jadi Ummu Salamah sebelumnya wafat, Abu Salamah wafat, suaminya wafat. Ketika wafat langsung dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak berapa lama aku diberi ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gantinya, bayangkan. Ya. Kemudian musibah itu hendaklah menjadikan kita untuk muhasabah. Ya. Muhasabah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kalau lihat ada musibah, muhasabah diri, menghitung diri, kaji-kaji apa kesalahan ini. Itu pertama. Kemudian bagi kita yang tak kena musibah itu memberikan bantuan. Memberikan bantuan. Secara umum memberikan bantuan, ya, dalam hadis yang begitu panjang, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah melapangkan kesusahannya di akhir kiamat. Kemudian barang siapa memudahkan urusan dan kesulitan, maksudnya itu utang mukmin, ini bukan berarti hobi berutang pula. Semenjak dapat ada sini berutang, sampaikan pula ada sini. Barang siapa meringankan utang, minta ringan utang aja semua lagi. Sampai terlilit utang. Tapi iya memang ada orang yang hobinya berhutang ada. Ada orang wataknya hobinya berhutang. Utang sana, utang sini. Apalagi dia sudah tahu ini kalau tak dibayar dia tak banyak bunyi. Kalau tak dibayar tak banyak bunyi. Itu rajin tuh berhutang situ tuh. Ya. Nah, kalau tahu orang seperti itu wataknya ini, jangan diberi hutang. Ya. Nah, barang siapa yang memudahkan urusan mukmin dari kesulitan dalam masalah hutang maksudnya, maka Allah memudahkan baginya, ya, urusan di akhirat. Ada orang memang dia berutang, payah dia nak bayar, makan aja susah. Dan kita bisa memberikan, ya hutang ada apa? Susah betul. Saya sudah berutang sama si Anu tapi belum bisa dapat bayar, begini begitu, begini begitu. Ya. Cara bayarnya bukan kasih duit ke dia. Kalau nak bayar tuh, ya, sudah dia utang sama, pergi ke orang tempat dia berutang itu, jangan nanya ke dia dulu. Pergi orang tempat dia berutang tu, tanya dengan orang tua. Sudah ditanya dapat berita, bisa bayar, bayarkan. Utang kau sudah dibayar. Kadang-kadang kita takut, berapa utang kau sana? Dah.
ada 10 juta, padahal dia utang situ 5 juta. Dia bilang 10 juta. Kita nak bantuan ni ada duit 10 juta bayarkanlah. Kalau dibayar dia, bayar 5 juta. 5 juta lah dapat diaman. Memang ada watak seperti itu, ada. Orang punya watak seperti itu ada. Gitu. Jadi caranya apa? Langsung dibayarkan. Langsung dibayarkan. Yakin utangnya bayarkan. Ya, baru kasih tahu utang kau sudah dibayar. Nah, yang seperti itu. Nah, cara membayarkan utang harus tahu begitu juga. Minjamkan utang pun banyak orang punya jalan gitu. Ada orang yang hobinya utang terus. Karena dia tahu kalau ikhwan, kalau akhwat dipinjam untuk utang, itu lama-lama nanti ada pemutihan. Putihlah mata yang punya utang tu untuk dapat duit lagi. Itu pemutihan tu nama itu. Mata kita putih nak dapat duit. Ya. Itu yang harus diapakan. Bukan tak boleh nolong kawan. Tapi lihat juga. Ya. Banyak yang seperti itu. Banyak. Ya, kadang-kadang memang sengaja. Kadang-kadang maaf cakap tu ya, kadang-kadang dengan ustaz-ustaz minta tolong. Dia nak minjam pada si A. Ya, dia cari ustaz yang dekat dengan si A. Ustaz inilah. Karena ustaz yang minjam lah bagi jugalah. Itu harus hati-hati. Banyak itu kejadian. Ya. Banyak kejadian itu. Barang siapa. Kemudian Abu Qatadah menerangkan dari Rasulullah. Siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan kiamat. Hendaklah dia meringankan orang berada. Meringankan orang yang mengalami kesulitan hutang. Kenapa? Ada orang berhutang, kalau apa betul, dia takkan mau berhutang. Sebab dia tahu hutang besar risikonya. Bukan di dunia saja, juga di akhirat. Maka itu dia sulit untuk berhutang. Nanti sulit orang membayar. Tapi orang yang terlalu mudah berhutang, sikit ngutang. Utang ke A, sikit utang ke B, lalu utang ke C. Itu bahaya tu. Ya. Harus kita hati-hati. Ya. Kemudian menolongnya kalau minta utang ya. Kemudian kita menolong lagi anak yatim. Anak yatim kata Nabi, ya. Aku dan orang menanggung atau mengasuh anak yatim seperti di surga. Ya. Dengar inilah kita lihat orang-orang Islam itu mudah memberikan anak yatim. Ada pula lagi jadi proyek orang lagi nampung anak yatim. Kini ada aja kesempatan duit itu, ada pula kerjanya. Dari rumah ke rumah untuk apa? Untuk anak yatim. Rupanya dia anak yatim. Emaknya lah tak ada, umurnya 50 tahun anak yatim juga. Anak yatim kalau dia tahu, ya sudah. Ya. Jangan sampai orang tak ada. Karena sungguhnya orang yang suka minta-minta di luar kebutuhannya itu, besok di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah tanpa daging. Yang minta-minta itu dibangkitkan dengan wajah tanpa daging. Begitulah dihinakan mereka. Ya. Tapi kita harus perhatikan anak yatim. Betul-betul memang mengatasi. Ya, bagi yang mengurus anak yatim, ya betul-betul kita ngurus anak yatim. Manapun. Kadang-kadang ada ngurus anak yatim tapi untuk memperkaya diri.
Ya, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk hal-hal yang demikian. Imam Muhammad bin Wasi' bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Apa kata Abu Darda? Wahai saudaraku, mendekatlah kepada anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah makan dan minumnya. Karena Rasulullah telah menerangkan dalam sabda beliau akan kekerasan hati. Apa katanya? Mendekatlah kepada anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makananmu. Niscaya kamu akan lembut dan terpenuhi segala kebutuhanmu. Kadang-kadang kita tuh merasa, aduh, agak hati ini agak keras rasanya sikit. Nak melembutkan hati itu dia tuh. Ya, anak yatim itulah yang melembutkan hati kita. Ya. Yang ketiga, keutamaan menyantuni janda. Ya, para janda. Ya, para janda. Rasulullah katakan orang yang berusaha menanggung para janda dan orang miskin sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Ya. Sama dengan orang seperti sholat malam tanpa istirahat, seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. Itulah kalau dia memperhatikan para janda. Ya, kemudian menyantuni fakir miskin. Ya. Wajib atasmu untuk baik dalam perkataan dan perkataan dan mendermakan makanan. Ya, biasakanlah yang diberikan itu dulu yang kita apakan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, kami bacakan. Oh, ya. Oh ya. Ya, itu berhubungan itu karena ada musibah dan kita katanya ada mengumpulkan dana donasi. Ya silakan ibu-ibu untuk disalurkan dananya, berharap kepada Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Ya silakan, ada kesempatan. Ya. Ya Bu, silakanlah. Baik Ustaz, ini tadi sudah kami edarkan. Alhamdulillah ini sedang kami hitung untuk donasi yang terkumpul. Ini kami bagikan pertanyaan Ustadz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, apa perbedaan antara ujian dan azab? Baik, apa perbedaan antara ujian dan azab? Perhatikan, azab itu, musibah itu menimpa orang-orang yang engkar. Ya, ketika dia menimpa kepada orang-orang yang beriman, itulah ujian. Ya, itu ujian. Jadi bagi jadi ketika datang bencana, dia bisa azab, dia bisa ujian. Bagi orang-orang beriman, itu adalah ujian bagi mereka. Bagi orang-orang yang engkar, itu adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Allah. Baik. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustadz, dalam surat An-Nur dalam Al-Qur'an ayat 60, apa maksud arti dalam ayat tersebut?
Mohon petunjuknya Pak Ustadz. An-Nur ayat berapa? 60. 60. An-Nur ayat 60. Ayat 60. Apa bunyi ayatnya? Ada yang ingat? Sebentar. An-Nur ayat 60. Iya. Ayat 60 yang mana ya? Apa? Kami bacakan Ustadz. Ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junah junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Artinya ya. Lambat. Iya ya. 60. Iya sebentar. Apa? Artinya ya sebentar Ustadz, ini loading. 60. Terus. An-Nur. Iya. Ayat 60. Oh. Ya. Ini Ustadz artinya. Oh iya. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. Menanggalkan. Dalam masalah perempuan tua, sepaham saya, yang menanggalkan pakaian itu kan biasanya perempuan ada pakaian besar gitu. Kan ada dia baju, kemudian dia ada pakaian. Kalau di Arab kan ada tuh, ada pakaian yang dipakai biasanya jubah hitam gitu, yang besar gitu. Nah, bagi perempuan yang tua yang sudah tidak pakai itu tak apa-apa. Ya, bukan berarti dia membuka kepalanya. Ya. Nah, tapi dia tetap menutup auratnya bukan dengan yang jubah baju apa namanya itu? Kalau di Arab itu apa namanya? Abaya. Abaya yang besar itu kan. Nah, biasanya itu. Nah, itu yang saya pahami. Tapi Allah alam, mungkin ustadz lain bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Tapi itulah. Iya. Yang lain? Satu lagi terakhir Ustadz. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan kata jangan melalaikan waktu dalam kita beribadah? Seperti apa contohnya Ustadz?
Ya, umpamanya yang jelas aja lah begitu. Ini azan sudah kumandangnya. Waktu sudah masuk. Ya kan, kalau ibu-ibu mungkin sholat di rumah lah atau apa. Tapi belum, tak dilaksanakan pada waktunya. Sampai nak dekat habis waktu, baru dia kerjakan. Ya. Begitu selesai sholat, waktu sholat baru masuk pula lagi. Nah, itu melalaikan tuah. Itu melalaikan tuah. Ya. Itu melalaikan waktu. Ya. Nah, dan ini pelajaran bagi kita untuk selalu menepati waktu, terutama waktu-waktu sholat itu. Ya. Nah, itu contoh. Ya. Nah, kalau diterapkan dalam kehidupan, begitu juga kita pun tidak suka berjanji dengan orang yang suka melalaikan waktu. Tapi yang dimaksud itu di antara waktu yang diberikan itu adalah seperti melalaikan waktu sholat. Kerjakan pada waktunya dengan segera. Jangan melalaikan. Berapa banyaknya orang melalaikan waktu sholat tanpa ada pekerjaan lain, tanpa apa yang apanya, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu tepat dan mengerjakan waktu, apalagi masalah hukum kita, ya. Itu dia. Ya. Sudah. Ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.